Jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, saat memutuskan untuk menyeberangi terusan Saint Bernard, Napoleon Bonaparte itu ditertawakan dan dicemooh oleh orang-orang Inggris dan Austria. Mereka mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Napoleon Bonaparte itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin, satu yang sangat sia-sia dan mustahil untuk dilakukan. Ia dicemooh oleh karena akan membawa 60.000 pasukan Prancis dengan lengkap dengan meriam, lengkap dengan mesiu, dan banyak perlengkapan lainnya. Orang mengatakan tidak mungkin Napoleon bisa berhasil melewati daerah terusan Saint Bernard itu. Tetapi saudara sekalian, Napoleon tidak menyerah. Dia tidak terpengaruh dengan ejekan ataupun cemoohan orang-orang itu. Dia tetap melakukannya, melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan saudara sekalian, Napoleon Bonaparte akhirnya berhasil melewati terusan Saint Bernard dan bahkan bisa mengalahkan tentara yang mengancam keselamatan bangsa dan negaranya. Saudara sekalian, ada dua hal besar yang dapat menghambat langkah kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita tidak tahan menghadapi pandangan negatif, cemoohan, dan kritikan orang lain, lalu kita memilih untuk langkah mundur. Yang kedua adalah ketika kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita anggap penting dan berharga bagi hidup kita. Saudara sekalian, kata banyak ahli psikologi, ada dua kata yang dapat mendatangkan kegagalan dalam banyak kehidupan manusia di dunia ini. Dua kata itu adalah tidak bisa. Sebab saudara sekalian, ketika kita berkata tidak bisa, secara tidak langsung sebetulnya kita sedang membangun tembok kegagalan atau yang disebut dengan mental block, yaitu mentalitas membentuk tembok-tembok yang menghambat kita sendiri untuk maju, untuk berhasil meraih apa yang kita harapkan dalam hidup ini. Orang yang membangun mental block sama seperti seorang atlet yang takut untuk bertanding, seorang atlet yang menyerah sebelum pertandingan itu dimulai. Saudara sekalian, itu jugalah yang terjadi ketika 10 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan, dan ternyata mereka datang melaporkan kepada bangsa Israel bahwa negeri Kanaan itu negeri yang menakutkan, negeri yang menyeramkan, negeri yang tak mungkin dapat mereka lalui atau dan juga masuki. Tanah perjanjian sudah di depan mata saudara sekalian, tetapi mereka melihat tantangan yang ada teramat besar bagi mereka. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat itulah orang-orang yang tinggi perawakannya. Mereka berkata seperti itu dengan penuh nada ketakutan. Sehingga bangsa Israel pun yang mendengar cerita mereka menjadi sangat takut dan kehilangan semangat hidup mereka, kehilangan semangat mereka untuk percaya kepada Tuhan yang akan menyertai langkah mereka. Tetapi Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang lain, membuktikan bahwa pandangan ke-10 temannya itu salah. Yosua dan Kaleb juga ikut mengintai bersama-sama dengan mereka. Mereka berdua, yaitu Kaleb dan Yosua, melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang positif yang berbeda dengan 10 orang pengintai yang lain. Dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8, Yosua dan Kaleb berkata, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya." Yosua dan Kaleb mengakui bahwa para penduduk Kanaan memang sangat kuat dengan kota-kotanya yang berbenteng dan persenjataan mereka yang lebih hebat. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat bahwa tanah Kanaan memang tanah yang luar biasa baik dan suburnya, dan mereka juga mengingat janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan
yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, suatu tanah yang berlimpah-limpah dengan madu dan susunya, artinya tanah yang sangat subur bagi kehidupan pertanian yang akan mereka bangun nantinya. Saudara sekalian, ada yang harus kita lakukan agar kita dapat mengatasi mental block yang bisa menghambat langkah hidup kita. Ada yang harus kita lakukan agar kita bisa mengatasi mental block yang bisa menghambat langkah saya dan saudara untuk maju ke depan, memperbaiki keadaan, dan meraih harapan-harapan di masa depan yang lebih baik. Yang pertama, saudara, ialah jadikan kritikan dan cemoohan sebagai batu loncatan, bukan batu sandungan. Jadikan kritik sebagai bahan koreksi bagi peningkatan kualitas diri kita. Kritik biasanya menandakan bahwa apa yang kita lakukan sudah ada pada jalur yang benar atau track yang benar, hanya belum menghasilkan yang maksimal seperti yang banyak diharapkan. Sedangkan cemoohan itu biasanya bersumber dari orang yang iri hati kepada kita. Oleh karena itu, jangan terlalu menanggapi cemoohan. Cemoohan kalau didengarkan akan merusak semangat kehidupan kita. Belajarlah dari kritikan, tetapi jangan dengarkan cemoohan. Yang kedua, fokus kepada Allah yang menyertai kita dan bukan pada masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jika kita berfokus pada kesukaran seperti 10 pengintai itu, maka kita akan melihat masalah yang kita hadapi tampaknya besar, sulit ditaklukkan. Tetapi kalau kita berpunya pandangan seperti Yosua dan Kaleb, maka kita melihat dengan jujur memang ada pergumulan, ada persoalan, tetapi kita yakin dapat mengatasinya. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Fokus pada Allah yang menyertai, bukan fokus pada persoalan yang kita hadapi. Saudara sekalian, pilihan ada pada kita, pada saya dan pada saudara. Apabila kita ingin menjadi manusia yang sungguh dapat maju ke masa depan, dapat mempersiapkan diri untuk meraih masa depan dengan lebih baik dan menata kehidupan dengan lebih baik. Karena itu, saudara sekalian, mari kita mematahkan mental block itu dengan membangun iman yang teguh kepada Tuhan dan melihat kritikan orang lain sebagai pemacu dan pemicu diri kita untuk lebih baik dan semakin lebih baik. Tuhan bersama dengan kita. Amin.